Muliakan Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat yang ke-9 firman Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, kita tahu bersama bahwa kitab Amsal, kitab yang ditulis lewat ilhaman Roh Kudus, raja yang paling pintar di muka bumi. Siapakah dia? Raja Salomo. Agama Muslim berkata Sulaiman. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Salomo yang menulis kitab ini, bahwa dia sebagai seorang raja. Sekarang ada istilah, sekarang istilahnya dia orang pusat, harus diamankan dia, harus ditolong dia yang harus jadi nomor satu. Atau siapapun Kapolrinya di negara Indonesia, kalau perintah Kapolri untuk Kapolda tidak didengar oleh Kapolda, dalam hari itu juga bisa jadi Kapolda yang tidak dengar perintah Kapolri, pasti dicopot. Selesai dengan Kapolda. Kenapa? Sebagai Kapolda harus tunduk kepada Kapolri. Dan perintah yang kita dengar tadi adalah jelas. Sekali lagi ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi ini firman Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau engkau mau tawar, kalau engkau tidak mau lakukan, silakan. Tetapi konsekuensinya engkau miskin. Konsekuensinya engkau tidak diberkati. Konsekuensinya engkau tidak naik pangkat. Kenapa? Tuhan yang mengatur semua jabatan. Apalagi Tuhan yang mengatur keuanganmu, Tuhan yang mengatur pekerjaanmu, kesehatanmu. Kalau Tuhan tidak jaga kesehatanmu, pasti engkau tidak pernah berhasil. Bagaimana kamu mau berhasil kalau kamu sudah terbaring di rumah sakit? Bagaimana kamu mau sukses kalau kamu sudah ada di ruangan ICU? Penyakit itu ada di dalam kuasanya Tuhan. Ingat, Ayub, Iblis berkata, Tuhan, boleh enggak saya berikan sakit kepada Ayub? Apakah dia masih mengasihimu? Iblis bertanya, satu perkataan yang paling indah dari Iblis, dia bertanya, boleh enggak ya Tuhan, saya mau cobai Ayub? Oh, Tuhan bilang, please, silakan. Dan apa yang terjadi? Ayub, dia dapat sakit penyakit. Nah, orang percaya ada pagar Tuhan yang menjaga kesehatanmu. Nah, kalau engkau tidak mau muliakan Tuhan dengan hartamu, jangan heran kalau berkatmu pindah kepada orang lain. Jangan heran engkau sebagai kakak adikmu diberkati. Atau sebaliknya, engkau kakak diberkati, adik tidak. Kenapa? Yang kakak melakukan firman, yang adik, ngapain melakukan firman? Saya kan pengalaman. Nah, orang-orang seperti itu, saya selalu katakan, jangan mimpi diberkati. Jangan mimpi dapat berkat. Jangan mimpi naik pangkat. Jangan mimpi dipromosikan Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita sembah di akhir zaman ini, sekali lagi, Tuhan yang kita sembah di akhir zaman, kuasanya semakin besar, mujizatnya semakin banyak, mujizatnya semakin spektakuler. Kenapa? Tuhan tahu demonstrasi mujizat sudah sangat perlu. Karena mendekati kedatangan Tuhan kedua kali, mendekati Yesus datang kembali. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ayat yang ke-10.
Ini adalah janji kalau orang mau muliakan Tuhan dengan hartanya. Ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Oh, janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah ingkar janji. Kalau caleg-caleg yang berjanji, banyak sekali yang omong kosong. Banyak, tapi tidak semua. Ada juga caleg-caleg yang tepati janji. Tetapi Yesus kalau dia berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Lumbung-lumbungmu akan penuh. Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, muka belakang. Cabang akan ada di mana-mana. Ternyata pelit, salah satu penghalang terbesar orang Kristen diberkati. Ada yang memperdebatkan persepuluhan. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, ayat 9 ini, jelas persepuluhan itu milik Tuhan. Saudara, pajak restoran saja 11%. Pajak bar lebih besar lagi. Pajak hotel lebih besar lagi. Itu di dunia. Saudara, kalau engkau tidak bayar pajak, bisa usahamu diblokir. Bisa usahamu pemerintah tidak kasih jalan. Apatah lagi Tuhan. Walaupun Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah otoriter. Tuhan kita sembah, dia tidak pernah otoriter. Tidak pernah memaksain kamu. Tetapi terserah kamu. Terserah mau diberkati atau tidak. Tetapi tanggung jawab sebagai hamba Tuhan menyampaikan. Engkau mau pelit di gereja, Tuhan bisa kirim burung gagak. Engkau tidak mau mengasihi Tuhan, ada banyak orang lain yang antri yang Tuhan persiapkan. Kenapa kita lihat, kenapa dia mobil baru? Kenapa dia serumah 3 lantai? Koreksi diri. Apakah kamu sudah muliakan Tuhan? Kalau muliakan Tuhan, berarti di zaman sekarang ini, saya selalu khotbahkan, kalau boleh persembahan 1.000 rupiah dihapuskan dari kolom langit, kecuali engkau punya uang hanya 1.000. Sekali lagi, kecuali engkau punya uang hanya 1.000. Tetapi di Jayapura ini, kalau 1.000, parkiran saja marah kalau mau kasih 1.000. Itu motor, apalagi mobil, 5.000. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Oh, haleluya. Tuhan kalau memberikan berkat ada 3 tahap yang besar. Yang pertama 30 kali ganda, yang kedua 60 kali ganda, yang berikut 100 kali lipat. Jadi berkat terbaik yang Tuhan siapkan. Asalkan apa? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jangan suka tukar di kios. Jangan suka tukar di warung. Orang Kristen terkenal tukar-tukar persembahan di kios. Tukar-tukar persembahan di warung-warung kalau di Sulawesi Utara. Nah, saudara, ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Saudara, kita ini posisinya anak di hadapan Tuhan. Kalau anak banyak yang tidak tahu. Amin. Kita punya bapa dan kita ini adalah anak. Saya juga posisi walaupun pendeta anak. Bapa, tolong saya Bapa. Nah, janganlah engkau menolak. Kenapa orang Kristen kurang diberkati? Kenapa orang Kristen tidak diberkati? Karena suka menolak didikan firman. Karena suka melawan. Saudara, kalau saudara melawan rambu-rambu lalu lintas, ada tulis lampu merah. Sekali-sekali engkau lewat mungkin bisa lolos. Tetapi kalau engkau terus-menerus terobos lampu merah, pasti tak tabrak dan bisa jadi kalau tidak patah tulang, mati di tempat. Apalagi kalau motor. Karena
menolak didikan polisi lalu lintas, menolak peraturan polisi lalu lintas, Polantas polisi lalu lintas, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saudara, yang menulis ini adalah raja yang terpintar di muka bumi. Sebelum Salomo dan sesudah, tidak ada yang dapat menyamai kepintaran hikmat Allah kepada Salomo. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah dengar-dengaran akan didikan Tuhan? Apakah kita mau mempraktikkan firman? Atau keluar telinga kiri, tembus telinga kanan, dan sayonara firman Tuhan? Saudara, orang-orang seperti itu pasti Tuhan tidak akan memberkati. Saudara yang memperdebatkan persepuluhan hari-hari ini, stop memperdebatkan. Karena apa? Perintah itu jelas. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Persepuluhan Tuhan itu adalah hartanya Tuhan. Itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, engkau merampok uang Tuhan, engkau pencuri uang Tuhan kalau engkau tidak mau melakukannya. Tetapi kami di tempat ini di Pondok Daud, anak-anak kami bekerja keras. Kami bekerja keras. Kalau ada jemaat yang tidak mau kasih perpuluhan, urusan dia dengan Tuhan. Tetapi lihat keuangannya, kalau pasti dia tidak diberkati. Kami tidak pernah maksa. Dan kami katakan 100% persepuluhanmu dipakai untuk Tuhan, bukan pribadi gembala. Tetapi banyak kali kami gembala, uang bensin kami yang tanggung. Kami tidak berharap seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus bekerja keras supaya dia tidak minta-minta kepada jemaat. Begitu juga dengan kami. Kami merasa, bagaimana kalau kami meminta-minta kepada jemaat? Kami memilih bekerja keras, walaupun anak-anak kami jadi korban. Mari muliakan Tuhan dengan harta kita. Tuhan memberkati.